Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu di pagi hari ini dan dengar-dengaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa yang dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga kami boleh bangun pagi dan hendak melakukan aktivitas kami di pagi hari ini. Tuhan, mari datang di tengah-tengah kami, beracaralah, agar segala apa yang kami katakan, apa yang kami pikirkan, dan apa kami lakukan, Tuhan, kiranya boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul kita pada pagi hari ini adalah Roh yang Memulihkan. Roh yang Memulihkan. Landasan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Malam itu aku tertegun, membayangkan semua sisi gelap hidupku. Tak kuasa menahan semuanya. Aku dibayangi rasa bersalah yang membuatku risau. Bayang-bayang masa lalu menghantui pikiranku. Aku tak tahu harus berbuat apa lagi. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, aku tersungkur di kakinya. Ada gejolak besar di hatiku. Aku pun meminta pemulihan secara khusus darinya. Kuasa Roh Kudusnya begitu nyata aku rasakan. Air mataku pun tak bisa terbendung lagi. Momen itu menjadi waktu bagiku untuk meluapkan hal-hal yang tanpa kusadari tersimpan di alam bawah sadarku. Aku memohon dan berdoa kepadanya agar Rohnya membebaskanku dari segala dosa dan akar kepahitan masa laluku. Sungguh nyata jamahan Roh Kudus telah membuat beban beratku menjadi ringan dan membebaskanku dari benteng yang selalu kubangun untuk mempertahankan diriku sebagai orang yang rapuh. Sejak saat itu aku benar-benar menyadari begitu berartinya sebenarnya hidupku dan betapa sebenarnya berharganya memelihara hati yang senantiasa melekat kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan pemazmur Daud. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada kalanya dalam perjalanan hidup kekristenan, seseorang mengalami kejatuhan. Tetapi Roh Kudus juga akan menopang. Roh Kudus juga akan mengangkatnya untuk hidup sesuai standar Tuhan. Kita bisa menikmati karunia Roh Kudus jika kita mau menerima dan meminta pemulihan daripadanya. Firman Tuhan mengatakan, bertobatlah dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus itu. Sebagaimana hak ikat penciptaan manusia pada awalnya adalah untuk memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Itulah hal yang paling dirindukan Tuhan dari kita, ciptaan kesayangannya. Namun kejatuhan manusia dalam dosa telah merusak keharmonisan itu dan mengakibatkan manusia rentan dengan dosa. Kerentanan itulah yang dipakai iblis agar kita menjadi miliknya iblis dan hubungan dengan Tuhan menjadi terpisah. Itu usaha iblis. Untuk menjaga keharmonisan itu, Roh Kudus berperan mengingatkan kita agar selalu mengoreksi hati kita ini. Mengintrospeksi hati kita ini agar itu menjadi tempat kediaman Tuhan di hidup kita.
Hati juga memampukan kita menjaga kemurnian, sehingga hubungan dengan Tuhan tetap harmonis meskipun dalam dunia ini kita masih berpotensi untuk melakukan dosa-dosa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apakah hidup yang kita jalani gelap? Seolah tiada lagi alasan untuk hidup? Kita dibayangi oleh kekelaman masa-masa lalu kita? Kesalahan-kesalahan lalu kita yang sepertinya tidak terampuni? Ingatlah, Tuhan selalu rindu dan menantikan kita untuk kembali kepadanya, agar tercipta hubungan yang harmonis dengannya. Jika kita mengaku dosa kita, firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9, maka ia adalah Allah yang setia dan adil, dan ia akan mengampuni segala dosa kita. Hanya dengan membiarkan rohnya berkarya di hati kita, maka kita mampu untuk merubah dan berada pada jalan yang Tuhan tentukan. Sebagai orang percaya, jangan jadikan Roh Kudus atau Roh Tuhan seperti burung dalam sangkar, tetapi bebaskanlah Roh Kudus itu berkarya seluas-luasnya. Dia akan bekerja total di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Maka kita pasti dituntunnya ke jalan kebenaran dan dipulihkan olehnya. Biarlah kita meminta ampun atas kesalahan kita kepada Tuhan. Kesalahan yang menghalangi menikmati hubungan dengan Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengingatkan kita kala kita sedang bersalah. Kesalahan dan rasa bersalah yang tidak dibereskan adalah penghalang besar dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Bertobatlah, pasti Tuhan akan mengampunimu. Akan engkau menerima kelegaan hidup. Selamat berkarya. Selamat dipulihkan oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.